Saya mohon kalau ada HP yang masih nyala supaya di-silentkan. Kita berdiri dulu yang manis ya. Mari kita ambil saat teduh untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat teduh mulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puja dan puji syukur sungguh kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas seluruh lawatan dan pimpinan Tuhan, atas semua pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai hati kami dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong dan memberkati, baik yang pimpin pujian, pemain musik, juga singer. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu, Pak Karis yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan, yang sudah direnungkan, boleh menjadikan berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang tepat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh sarana yang kami pakai untuk memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan kami serahkan Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kita kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini.
Amin. Dengarkanlah jemaat sekalian landasan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 108 ayat 2 dan 5 dan 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Anak-anakku mari bangkit berdiri. Yuk, kita akan memuji Tuhan sebelum anak-anak beribadah. Bapa di sorga, inilah anak-anak-Mu yang berdiri di depan jemaat-Mu dan di hadapan-Mu. Mereka akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dari hati mereka. Mereka ingin meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa berdoa, biarlah Tuhan Engkau menghadiri ibadah mereka. Jika mereka mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya firman itu sungguh menolong hidup mereka hari ini dan di kemudian hari nantinya. Mereka boleh melalui firman-Mu mengerti bahwa Tuhan mengasihi, mencintai mereka dan memberkati mereka. Berkati semua guru-guru yang mendampingi mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang telah menyambut anak-anak ini di dalam kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak ya. Mari jemaat sekalian, kita masuk di dalam perenungan bahwa diri kita ini telah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kita menyadari dan memahaminya semua itu. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan. Inilah waktunya kita datang mengakui semua salah dan dosa kita. Maka anugerah pengampunannya akan diberikan kepada kita. Sehingga kita menikmati sukacita Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita pujikan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Musik mengiringi, mari kita tunduk di hadapan Tuhan mengaku semua salah dan dosa kita di hadapan-Nya.
Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tuhan, kami Engkau layakkan untuk beribadah pada pagi hari ini di hadapan-Mu yang kudus itu, oleh karena kami diampuni semua dosa yang telah kami akui dari hati kami yang sejujur-jujurnya. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Itulah yang membuat kami bersyukur, berterima kasih untuk karya Tuhan di atas kayu salib yang menebus, menyelamatkan kami, yang mengampuni semua salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Jemaat, dengarkanlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang tentang pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya undang kita bangkit berdiri jemaat sekalian. Setelah kita mengakui dosa kita dan Tuhan melalui firman-Nya mengampuni dosa kita, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai tanda seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 13. Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan memuji-muji Tuhan melalui pujian kita. Di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk jamahan kasih-Mu. Biarlah Roh menuliskan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu Buka hati kami Tuhan, amin. ku
berserah penuh di hadirat. Kau mengambil alih Tuhan Kau ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidupku di Akan-Mu. menyembah. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di akan-Mu menyembah. Di akan-Mu menyembah-Mu. Di akan-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peran Roh Kudus-Mu di dalam pertumbuhan iman kami yang senantiasa memperbarui, merubah dan menyucikan hidup kami tiap-tiap hari. Penyertaan-Mu nyata Tuhan, menyertai di dalam pergumulan kami dan memulihkan kami. Dan terlebih Tuhan, memberi damai dalam hidup kami. Pagi ini kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Nama yang telah memberi kami kegirangan. Di dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat pagi jemaat GKRI Misi Aletheia. Semangat pagi. Seberapa banyak kita mau menerima janji Tuhan pagi hari ini? Janji firman Tuhan yang akan digenapi bagi saudara dan saya. Amin. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru Dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Bersama-sama kita akan terima janji Tuhan pagi hari ini. Ku terima janji Allah. Ku Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, Amin. memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan bersorak. memberikanku. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hei, lebih semangat lagi. Kita akan bangkit berdiri bagi nama Tuhan. Amin. Kami mau terima janji-Mu pagi hari ini Bapa. Inilah jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia yang siap menerima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah Terima janji Allah kaum Yehuda. bagi kaum Yehuda, Berdoa, umat yang berdoa, puji dan menyembah. memuji Inilah dan saatnya. menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberikanku
kita bangkit berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Inilah umatmu GKRI Misi Aleti ya Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pujian. Bersiap maju jangan lengah. Yesus marilah kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, ditakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Suara Nabi memanggil umatmu Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pujian. Bersiap maju jangan lengah. Yesus marilah kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, ditakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Sang Raja, Katakan segala raja. Sang Raja, Sang Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan Mazmur pagi hari ini yang dibacakan oleh Saudara Bagus. Baik, saya akan memimpin bacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adapun bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 7 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap dan seterusnya. Mazmur 7 ayat 1 sampai 10. Nyanyian ratapan Daud untuk dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan mencabik-cabik aku tanpa ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, Jika aku melakukan yang jahat terhadap kawanku atau menjara lawanku tanpa alasan, biarlah musuh mengejar aku dan menangkap aku. menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kehormatanku dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku Engkau yang menuntut keadilan.
Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, sebab aku benar dan aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang Allah, ya Allah yang adil. Terima kasih. Puji nama Tuhan untuk Mazmur yang sudah kita baca. Bersama-sama kembali kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Biarlah roh Allah pagi hari ini memenuhi setiap hati kita. Roh Allah yang hidup, yang memulihkan hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atas kami Tuhan. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, Membebaskan hidup yang terbelenggu. membebaskan hidup yang terbelenggu, Engkau memulihkan hati kami Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, Untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami yang hidup, Allah yang menolong kami, Allah yang mencurahkan rohnya yang kudus atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima di dalam kehidupan kami, yang kami percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan menolong kami dalam waktu pemberitaan firman ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan boleh dipahami dan dimengerti. Terlebih juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya hidup kami benar-benar menunjukkan ketaatan di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kami datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Yang di Zoom ada? Oke, salam juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom. Ya, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia, dari surat Galatia pasalnya yang kelima. Surat Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Dari surat Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan membacanya kembali secara responsoria. Saya akan membaca ayat ke-16, Bapak Ibu ayat yang ke-17, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-6 kita bersama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendegi, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak ikut ibadah sekolah minggu. Pada saat dia pagi-pagi dibangunkan oleh orang tuanya, dia sangat bersemangat, dia pergi mengikuti ibadah sekolah minggu. Pada saat penyampaian firman Tuhan, guru sekolah minggunya katakan kepada dia bahwa Yesus itu melihat dari segala tempat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus itu melihat. Akhirnya anak itu mendengarkan firman Tuhan itu, dan pada saat dia pulang, dia lihat ada pohon mangga yang buahnya sudah menguning. Dia kembali, dia lihat, dia berpikir, saya ini kalau makan buah mangga ini pasti enak sekali. Apalagi posisi panas-panas begini pikirnya. Jadi dia lihat, tapi buah mangga itu milik orang lain. Pada saat dia ingin mengambil buah mangga itu, dalam hatinya terbersit kata-kata guru sekolah minggunya tadi, bahwa mata Tuhan melihat di segala tempat. Tapi di hatinya yang lain, keinginannya, rasa hausnya, dahaganya, ingin memakan buah mangga itu supaya dia merasa segar. Akhirnya setelah dia menimbang-nimbang, dia pikir-pikir, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tutup matalah sebentar, biar ku ambilkan dulu mangga itu. Nanti kalau udah ku ambil mangganya, Tuhan buka lagi mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia, mengenai perbuatan daging dan buah-buah roh. Tapi sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudara kita dari GKRI
Pos PI Misi Aletheia yang di Bali. Saya boleh mengangkat tangannya membalas dada-dada saya? Suara saya kedengaran jelas semoga di situ ya. Tolong fokus mendengarkan firman-Nya, jangan fokus kepada ketampanan saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat ke jemaat Galatia karena pada saat itu terjadi masalah di Galatia. Masalahnya apa? Masalahnya adalah munculnya pengajar-pengajar sesat. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ajaran kekristenan yang ditanamkan di sana bergeser dan banyak di antara mereka yang mengikuti ajaran-ajaran yang tidak baik. Khususnya pada saat itu banyak orang-orang Yahudi. Nah, di Galatia ini, di daerah Galatia ini sekarang adalah daerah Turki, itu banyak orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi. Jadi orang-orang Kristen di situ banyak orang-orang Kristen yang dari luar Yahudi, yang orang Yunani lah, orang Asia Kecil dan sebagainya, bukan asli orang Yahudi. Maka dari itu orang Yahudi yang notabene adalah awal mula daripada lahirnya Yesus Kristus mengatakan kepada orang-orang Kristen, kalau kamu ini bukan orang Yahudi dan tapi kamu Kristen, kamu harus mengikuti semua tata cara Yahudi dulu, baru kamu bisa menjadi seorang Kristen. Ini sama seperti kalau orang Batak menikah, kalau dia mau dianggap menikah di adat Batak dan menikah dengan bukan orang Batak, dia harus beli marga, diadati supaya dia dianggap sah menjadi orang Batak. Begitu juga yang terjadi di Galatia. Jika kamu bukan orang Yahudi tapi kamu Kristen, kamu harus mengikuti aturan Yahudi dulu, yaitu mengikuti hukum Taurat, baru kamu bisa menjadi seorang Kristen. Inilah yang terjadi di jemaat Galatia yang sampai ke telinga Paulus. Maka Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena masalah yang terjadi di antara orang-orang Kristen yang ada di Galatia atau orang-orang percaya yang ada di Galatia pada saat itu. Bahkan saking hebohnya orang-orang Yahudi di situ menyangkal atau mereka mempengaruhi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi bahwa Paulus ini kerasulannya perlu dipertanyakan. Paulus ini bukan murid Tuhan Yesus. Paulus ini bukan murid langsung Tuhan Yesus. Kerasulannya harus kalian pertanyakan. Belum tentu dia ini rasul. Sehingga Paulus juga mengalami tekanan emosional, dan dalam teks-teks sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus membela kerasulannya, bahwa dia adalah rasul dari Tuhan Yesus Kristus yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Itulah kenapa perikop ini dikatakan tentang perbuatan daging dan perbuatan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menentang bahwa keselamatan itu didapat dari melakukan hukum Taurat. Paulus menentang bahwa keselamatan itu didapat dari sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita usahakan. Tapi orang Yahudi pada saat itu meyakini bahwa sebelum mendapatkan keselamatan itu, maka seorang itu harus melakukan dulu hukum Taurat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mampu untuk melakukan hukum Taurat secara utuh. Keselamatan yang diyakini Paulus adalah keselamatan yang diterima oleh umat manusia, oleh orang percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia katakan mengenai perbuatan daging dan roh. Kenapa perbuatan daging? Karena jika keselamatan itu datang dari perbuatan kita, jika keselamatan itu datang dari keinginan kita untuk berbuat bakti kepada Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena tidak ada satupun manusia yang keinginan hatinya, keinginan dagingnya untuk memuliakan Allah. Maka jika kamu merasa kamu ini akan diselamatkan oleh karena kamu melakukan hukum Taurat, kata Paulus, maka yang akhirnya terjadi adalah keinginan-keinginan daging. Seperti tadi dikatakan pencemaran, percabulan, dan teman-temannya yang lain.
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemaukan. Semua itu ada dalam diri manusia dan tidak mungkin manusia melakukan hukum Taurat, melakukan kehendak Tuhan melalui keinginannya sendiri. Karena keinginan manusia adalah semata-mata untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang baik tidak perlu berusaha terlihat baik. Betul ya? Orang yang kaya tidak perlu berusaha untuk terlihat kaya. Orang yang memang pintar tidak perlu berusaha untuk terlihat pintar. Karena pasti akan kelihatan bahwa memang dia pintar, dia kaya, atau memang dia baik, akan kelihatan dari perbuatannya. Manusia naturnya adalah dosa. Manusia tidak perlu berpura-pura bisa berbuat dosa. Manusia tidak perlu belajar untuk berbuat dosa. Karena itu adalah natur dalam diri manusia. Karena itu adalah keinginan daging dan kehendak manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya jika kita menekankan keinginan kita, perbuatan kita untuk mendapatkan yang namanya keselamatan yang dianugerahkan Allah lewat perbuatan dan keinginan hati kita, maka yang akhirnya terjadi akan menjadi jatuhnya kepada pembelaan diri pada saat kesalahan kita dinyatakan oleh anugerah Allah. Contohnya, pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, setelah Allah panggil Adam, Adam mengaku dia berdosa? Tidak. Adam bilang apa? Gara-gara siapa? Perempuan yang kau tempatkan ini. Kau tempatkan, gara-gara perempuan yang kau tempatkan ini. Akhirnya jatuh kepada pembelaan dirinya. Dia tidak mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, tapi dia membela dirinya dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan perempuan atau istrinya yang Tuhan tempatkan dengan dia. Jika manusia menggunakan kekuatannya, kemampuannya, perbuatannya untuk mendapatkan keselamatan, maka itulah yang akhirnya akan terjadi. Satu kali ada seorang pendeta, ada seorang bapak. Bapak ini setiap hari suka mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap dengar firman Tuhan dia tertidur. Jadi sebelum tidur dia orang setel musik, dia setel khotbah. Supaya malam tidurnya nyenyak. Dia kalau dia ke gereja kerjaannya tidur aja. Satu kali pada saat dia datang ke gereja, pada saat disampaikan firman Tuhan dia tertidur. Akhirnya pendetanya bilang gini, dia lihat dari situ, jemaat itu tidur terus. Akhirnya pendetanya mencoba untuk mengerjai dia. Pendetanya bilang, kepada semua jemaat yang ingin dan yakin masuk surga, silakan berdiri. Semua jemaat berdiri, kecuali yang tidur. Tidur dia nggak berdiri, baru semuanya duduk. Baru kawannya, biasanya kalau kita disuruh berdiri atau sesuatu di sebelah tidur kita ganggu kan? Bangun. Gitu kan? Akhirnya dia diganggu temannya, dia bangun. Pada saat dia bangun, pendetanya bilang, barang siapa yang ingin masuk neraka silakan berdiri. Akhirnya dia berdiri sendirian. Dia lihat gini, dia berdiri sendirian. Lalu pendetanya tanya, kenapa Bapak berdiri? Baru dia bilang, saya perasaan dengan Bapak. Bapak kasihan, Bapak pendeta berdiri sendirian nih. Makanya saya ikut berdiri. Padahal sebenarnya dia tertidur. Pada saat kedagingan kita pakai untuk berbakti kepada Allah, yang akhirnya terjadi adalah kita melakukan pembelaan diri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Makanya semua perbuatan daging yang dijelaskan oleh Paulus itu berbicara tentang keselamatan yang bisa didapat dengan melakukan dengan melakukan hukum Taurat, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka selanjutnya di ayat yang ke-22 Paulus berbicara tentang buah-buah roh. Kenapa akhirnya Paulus berbicara tentang buah-buah roh? Karena segala perbuatan daging, segala kecemaran itu berbicara tentang kehidupan kita yang lama sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita.
Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat yang sama kita menyalibkan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Jadi perikop ayat sebelumnya berbicara tentang hidup kita sebelum kita menerima Kristus. Buah-buah roh berbicara tentang hidup kita setelah kita menerima Kristus. Maka setelah kita menerima Kristus, harusnya yang terlihat dari dalam diri kita bukan lagi hal-hal yang buruk tadi, tetapi kepada kasih, sukacita. Apalagi tadi, saya ini nggak hafal buah-buah roh. Damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pokoknya semua yang baik. Yang berbicara tentang roh. Dan semua itu adalah hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang menulis dengan tangan kanan? Yang angkat tangan yang menulis dengan tangan kanan? Bisa menulis dengan tangan kiri? Bisa, tapi susah dan nggak maksimal. Itulah susahnya merubah kebiasaan. Jadi kita yang biasanya dalam kehidupan lama kita mengikuti keinginan daging kita, akhirnya setelah menerima Kristus, hidup kita harusnya seperti yang dikatakan oleh buah-buah roh tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan antara setelah kita menerima Kristus apakah kita melakukan buah-buah roh atau tidak. Tapi setelah kita menerima Kristus, harusnya buah-buah roh itu terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu terlihat dan terpancar di dalam hidup kita sehari-hari. Kelemah lembutan itu terlihat dan terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya seperti itu. Saat kita menerima Kristus, maka kedagingan kita dikikis dan roh itu hadir di dalam hidup kita. Masalahnya adalah sering kita tidak membiarkan roh itu memimpin kita, tapi kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Makanya jika ada orang yang mengaku dia percaya kepada Kristus, mengaku dia sudah mengalami kelahiran yang baru, tapi hidupnya belum berbuah, belum ada buah-buah roh yang dia lakukan dalam kehidupannya, tidak terlihat dari cara dia hidup, dipertanyakan apakah benar dia sudah menerima Kristus atau tidak di dalam kehidupannya. Makanya Paulus menjelaskan bahwa kekristenan itu berbicara tentang transformasi pikiran. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan orang yang sudah menerima Kristus. Dan pembaharuan itu terjadi tidak sekali Bapak Ibu, tapi setiap hari. Dalam bentuk aslinya, dalam istilah Yunaninya menggunakan present indikatif aktif. Artinya sedang terjadi dan terus menerus terjadi. Kita harus terus menerus diperbaharui. Makanya ada yang bilang bahwa kita lahir baru cuma satu kali, tapi kita perlu bertobat setiap hari. Kita dilahirkan ke dalam dunia cuma satu kali, tapi kita perlu mandi setiap hari. Maka pertobatan itu diperlukan di dalam hidup kita setiap hari. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memperbaharui kita, kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti anak kecil yang tadi, bahwa keinginan daging dia adalah untuk berbuat dosa. Tapi oleh karena dia mendengar firman, terjadi pergolakan di dalam hatinya. Seharusnya setelah kita menerima Kristus dan lahir baru, kehidupan lama kita benar-benar kita matikan dan kita salibkan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Galatia tadi. Tapi banyak orang setelah lahir baru, hidup lamanya tidak mati, tapi pingsan. Ada yang mati suri hidup lamanya. Kadang-kadang kapan aja bisa bangun. Tergantung sikon, situasi dan kondisi. Seharusnya setelah kita mengalami kelahiran baru, hidup lama kita benar-benar dimatikan dan kita hidup sesuai dengan buah-buah roh yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Galatia tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon durian
tidak akan berpura-pura menjadi pohon durian. Dia dikatakan pohon durian karena buahnya buah durian. Pohon mangga tidak akan menjadi pohon yang berpura-pura jadi pohon mangga. Dia dikatakan pohon mangga karena berbuah mangga. Dalam kehidupan kita dikatakan sebagai orang percaya kepada Kristus terlihat dari cara hidup kita. Dari situlah terlihat apakah kita benar-benar sudah menerima Kristus, apakah hidup kita benar-benar sudah dibaharui Roh Kudus atau belum. Pertumbuhan itu terjadi, pembaharuan itu terjadi terlihat dari bagaimana kita hidup dan bagaimana cara kita hidup sehari-hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Allah atau Roh Kudus yang kita terima di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang kita terima setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itulah maka Roh itu akan memimpin kita kepada hidup dan memimpin kita untuk terus-menerus menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah melakukan hukum Taurat itu tidak penting seperti yang kita baca tadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menganggap Taurat itu tidak penting. Karena apa? Karena Yesus akhirnya menjelaskan dua hal tentang hukum Taurat. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika kau mengasihi Allah dengan segala keberadaanmu, tidak mungkin kau menyembah berhala. Jika kau mengasihi Allah dengan seluruh keberadaanmu, tidak mungkin kau menyebut namanya dengan sembarangan. Jika kau mengasihi Allah dengan seluruh keberadaanmu, tidak mungkin kau tidak menguduskan hari Tuhan. Selanjutnya, jika kau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, pasti kau akan menghormati orang tuamu. Jika kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan bersaksi dusta, dan tidak akan mengingini, tidak akan berzina. Yesus merangkum 10 hukum Taurat itu dalam 2 hukum yang penting yang harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi pertanyaannya, apakah hukum Taurat itu penting? Hukum Taurat itu penting, tapi bukan itu yang menjadi tolak ukur untuk kita memperoleh keselamatan dalam hidup kita. Keselamatan kita murni karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita lewat iman yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan buah-buah roh tadi, setelah kita menerima Kristus, Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan ini, kita perlu tuntunan, dan tuntunan itu adalah firman Tuhan. Firman itu yang mengajarkan kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita, memahami kehendak Allah, dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam memimpin kehidupan kita. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam. Setelah saudara mengalami kelahiran baru, setelah saudara menerima Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh Kudus, maka lewat itu semua yang firman Tuhan akan mengajar kita, sehingga kesalahan kita dapati lewat pengajaran itu, menyatakan kesalahan kita bahwa kita orang yang berdosa. Setelah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Setelah itu, setelah kita mampu untuk memperbaiki kelakuan kita, maka kita juga akan mampu untuk mendidik di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita bahas tadi, semuanya adalah hal yang gampang saat diucapkan. Semuanya adalah hal yang gampang saat kita membuat komitmennya. Tapi itu semua akan menjadi sulit saat itu bertabrakan atau saat itu kita perhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Buah-buah roh tadi ada kasih. Bagaimana mungkin kita mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita?
Selanjutnya dikatakan buah-buah roh tadi sukacita. Bagaimana Kak Karis bersukacita kalau kita kekurangan? Dikatakan lagi damai sejahtera. Bagaimana kita merasa damai sejahtera Kak Karis kalau kita setiap hari ribut dengan keluarga kita? Dikatakan lagi damai sejahtera, kesabaran. Bagaimana kita sabar jika setiap hari banyak orang yang menguji kesabaran kita? Dikatakan lagi kemurahan. Bagaimana Kak Karis kita melakukan kemurahan jika kita sendiri pun kekurangan? Bagaimana kita melakukan kebaikan jika orang tersebut tidak baik kepada kita? Bagaimana kita setia jika banyak godaan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana menjadi orang yang lemah lembut kalau kita dididik atau dibesarkan dengan pendidikan yang kasar? Bagaimana kita mampu untuk menguasai diri kita jika kita tidak berserah kepada Tuhan? Semua buah-buah roh itu gampang untuk kita baca. Semua buah-buah roh itu gampang untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Tapi itu akan menjadi masalah saat itu kita benturkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih di sini berbicara tentang kasih yang mutlak, kasih yang kita berikan kepada sesama kita dan tidak membeda-bedakannya. Bapak Ibu, hukum kekristenan adalah salah satu hukum yang tersulit. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang Batak ditampar pipi kirinya, dilepaskan kepalanya. Kalau ada orang berani nampar pipi kirinya. Tapi ajaran kekristenan menyuruh kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Melakukannya, membacanya gampang. Mengingatnya sangat gampang, melakukannya sulit. Maka dari itu kita harus memohon kepada Tuhan lewat doa-doa kita supaya kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua di dunia ini bergumul dengan hal-hal yang sama. Mungkin kadang-kadang bentuknya berbeda. Kami hamba-hamba Tuhan bukan juga orang yang mampu melakukan segala sesuatunya dengan sempurna sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Kami juga bergumul dengan kehidupan kami, bergumul dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan hati dan perbuatan kami. Begitu juga kita semua bergumul sampai nanti Tuhan Yesus datang. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dipimpin Roh Kudus, agar roh itu yang bekerja secara mutlak di dalam kehidupan kita dan memohon kepada Tuhan untuk kita mampu dalam melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Mari kita membiarkan Roh Kudus itu seperti pujian tadi mengambil alih kehidupan kita. Mari kita mengevaluasi diri kita, apakah segala sesuatu yang dikatakan Paulus tentang buah-buah roh tadi, paling tidak ada satu atau dua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak ada satu pun yang dikatakan oleh roh itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan berbicara tentang perubahan hidup. Kekristenan berbicara tentang, Paulus katakan, transformasi pikiran. Kekristenan berbicara tentang perubahan cara pandang. Dan kekristenan berbicara tentang perubahan sikap. Bagaimana kita mau memahami sesuatu berbeda saat sebelum kita mengenal Allah, mengenal Kristus, dan setelah kita mengenal Kristus. Itu menjadi dua hal yang berbeda. Maka dari itu saya mengajak kita, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dan kita membiarkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu hal yang sulit pasti dan itu membutuhkan pergumulan yang besar di dalam hidup kita. Tapi kita tidak punya pilihan karena itulah tuntutan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus terlihat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya juga ingin berpamitan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini menjadi
Kalau saya bilang nanti hari terakhir saya di sini kayak mau mati aja kan gitu. Hari ini mungkin hari terakhir saya. Yang nangis jangan nangis lah. Hari ini mungkin saya menyampaikan firman Tuhan di sini yang terakhir, tapi nggak tahu yang selanjutnya. Saya akan berangkat ke Bali. Saya akan membantu Pak Fikri untuk membangun pos PI GKRI di Bali. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Wakil Gembala, kepada Majelis PHJ. Berterima kasih kepada semua jemaat yang sudah bersama-sama dengan saya di sini, yang sudah membantu saya, menolong saya, mengajari saya, karena walaupun saya hamba Tuhan, saya ini masih muda. Mungkin tentang sesuatu yang berhubungan dengan teologi atau apa, saya lebih paham dari Bapak Ibu. Tapi tentang pengalaman hidup bersama Tuhan, pengalaman Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk melayani di sini, untuk segala sesuatu yang telah saya terima, dan saya memohon maaf jika ada perkataan, perbuatan yang tidak mengenakkan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kalau pepatah bilang tidak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan kepada Bapak Ibu lewat perkataan atau perbuatan saya, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan karena saya pindah dari sini jadi Bapak Ibu di luar ketemu saya nggak ditegur. Paling enggak kita enggak sama-sama di Surabaya, kita masih satu panji lah, sama-sama anak Tuhan. Jadi kalau ketemu saya, Kak Karis, masih boleh panggil Kak Karis. Enggak apa-apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu 2 tahun 4 bulan saya melayani di sini, dan sukacita yang luar biasa, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang bisa saya ambil untuk menjadi bekal saya nanti saat saya melayani di tempat yang lain. Dan karena saya juga masih lajang, makanya saya masih suka pindah-pindah untuk mencari, kalau kata orang, tantangan yang baru. Karena saya masih muda, belum ada anak istri, belum ada ekor di belakang yang harus dibawa-bawa, jadi saya masih bebas untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan memanggil saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang menolong kehidupan kami, Allah yang selalu hadir sekalipun di dalam lembah kekelaman di dalam hidup kami. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan lebih daripada itu, dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan masih memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami untuk menuntun kami, untuk memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh terus taat dan setia kepada Tuhan. Tidak ada segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang memuliakan Tuhan. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kami lah yang membuat kami mampu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami cenderung mengikuti keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami cenderung untuk melakukan segala sesuatu keinginan kehendak kami. Tapi tolong kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Agar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami hidup bukan untuk diri kami lagi Tuhan, tetapi untuk Tuhan. Dan biarlah segala kehidupan kami yang lama, kejahatan kami, dosa-dosa kami Tuhan juga boleh mati dan tersalibkan, sehingga kami juga boleh menjadi manusia yang baru dan hidup kami memuliakan Tuhan, dan segala
buah-buah roh yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Banyak pergumulan, banyak masalah yang mungkin terjadi di dalam diri jemaat-Mu. Maka hamba-Mu berdoa Tuhan yang menolong memampukan mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan ini Tuhan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, Tuhan yang menolong mereka. Agar mereka mampu menjalankan setiap tugas, tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Dan hidup keluarganya, hidup mereka Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Mungkin banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Mungkin yang menekan mereka terlalu berat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa akan ada kelegaan, bahwa akan ada kelepasan saat kami datang dan memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Yuni, keponakan dari Bapak Nenggolan, Tuhan menolong, memberkati dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan, dalam perkuliahannya juga Tuhan mampukan, sehingga segala sesuatunya juga boleh selesai tepat pada waktunya, dan dia juga Tuhan dalam kehidupannya boleh memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Stephen, untuk Dimas, Tuhan yang memberkati juga di dalam tugas tanggung jawabnya, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, apapun yang menjadi keinginannya, apapun yang menjadi mimpinya, Tuhan buat berhasil dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun dia berada Tuhan, orang boleh merasakan kehadiran Tuhan juga. Kami juga berdoa untuk Daniel, putra dari Bapak Lewi, Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhannya, agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, supaya dia dalam masa pertumbuhannya Tuhan boleh menjadi sukacita yang besar bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan mereka dan memberkati mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga teringat untuk Bu Mona, Ibu Yoke juga mungkin yang tidak hadir gereja hari ini oleh karena sakit. Juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini juga, tapi masih dalam kelemahan tubuh Tuhan. Memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan benar-benar Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kesehatan yang diterima. Dan biarlah lewat sakit penyakit yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh menghargai kesehatan sebagai anugerah yang gratis yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami orang yang berdosa, ampunkan setiap dosa perbuatan kami, bagi yang telah kami lakukan Tuhan, dan mungkin sepanjang minggu ini kami juga akan bergumul dengan dosa, maka Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin ada persembahan pujian ya. Sebelum kita monggo dari Komsel Matius yang akan memberikan persembahan pujian, silakan. Salam Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kita dari Komsel Matius ya. Walaupun yang di depan ini cuman sebagian, karena yang
Yang latihan ya cuma ini gitu. Yang belum latihan banyak sebetulnya. Nah, kita nanti akan membawakan pujian Kristen KTP ya Pak Gus ya. Kristen KTP ya. Kristen KTP. Jadi nanti ini lagunya bahasa Jawa. Mohon maaf Pak Nainggolan kalau enggak ngerti, nanti ada terjemahannya kok. Mari Pak Gus kita mainkan Pak. Saiki wis wancine yo kari matobate sanggup anugrahe aja padha dilewake sing gedhe wis dicawisake Saiki wis wajine jogari martobate wis lawan anugrahe aja padha dilewarake keselamatan sing gedhe wis dicawisake dadi aja mung Kristen KTP suwe derek Gusti ra ana tobaté edan bondo edan gonyo lali Gustine rumangsa bakale kena bebendu aja mung percaya neng lambe kanthi tulus ana ing jero atimu saya suwe saya dewasa rohanine iku kang dadi keparenge Gusti saiki wis wancine jogari martobate wis lawan anugrahe aja padha dilewake keselamatan sing gedhe wis dicawisake dadi Kristen aja mung Kristen KTP wewe suwe nderek Gusti ra ana tobaté edan bondo edan donya lali Gustine rumangsa bakale kena bebendu yen percaya aja mung percaya neng lambe kanthi tulus ana ing jero atimu saya suwe saya dewasa rohanine iku kang dadi keparenge Gusti
dulur-dulurku kabeh, eling ya, dadi Kristen aja mung Kristen KTP. Sing suka ngrasani, terus sing suka ngapusi, loro ati, mangkelan. Awakmu jare sapa? Iki kenyataan yo. Gak bahaya ta? Bahaya sih. Wah, bahaya ta? Ya, yang penting ben minggu ojo lali ibadah, ora oleh bolong-bolong. Nggih, dulur. Nggih. Dadi Kristen, aja mung Kristen KTP. Kristen KTP. Wes suwe Wes suwe, derek Gusti ra Gusti. ono tobate. Ra ana tobate. Edan bondo, Edan bondo, donya, edan donya, Gustine. lali Gustine. Rumangsa Rumangsa, bakale bakale kena beban. Percaya Percaya, aja mung aja mung percaya neng lambe. Percaya ning lambe. Ganti tulus Ganti tulus ana ing ana ing jero atimu. Saya suwe Saya suwe, saya dewasa rohanine. rohanine. Iku kang dadi keparenge Gusti. Iku kang dadi keparenge Gusti. Iku kang dadi keparenge Gusti. Luar biasa pujian yang dipersembahkan Komsel Mas Matius. Dibilang Mas Pur protes semua ya. Mari kita Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Namun sebelumnya kami bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 yang ke-8 yang mendasari pemberian persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari yang bertugas kita berikan. Ya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Setahu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Setahu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu. Menurut
mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau telah memberkati setiap kami di dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul Kau berkati, boleh menjadikan pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan, biarlah Tuhan juga mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Warta Jemaat mungkin bisa baca di WA Group aja ya. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana di dalam khotbahnya Saudara Karis Hutagalung yang akan melayani Tuhan di tempat yang lain yang disebut tadi di Bali begitu. Ini fotonya ini ya, gagah perkasa sekali. Ya, hampir 3 tahun Saudara Karis Hutagalung melayani bersama dengan kita. Sosok daripada hamba Tuhan ini sangat unik ya. Dia punya keunikan sendiri, dan itu memang dimiliki oleh Karis. Ya, dia bisa memberikan warna yang lain daripada yang lain. Dia memberikan inspirasi, dia memberikan banyak hal yang kita diperkaya oleh dan melalui kehidupannya itu. Baik melalui pelayanannya di mimbar ini, lalu kemudian di dalam dia bergaul bersama dengan kita, ia sangat membuat kita bersukacita karena ada cak lontongnya juga dia. Dia seorang yang bisa membuat, kalau dia bicara berkata-kata membuat kita tertawa. Ya. Tetapi di dalam pertemuan-pertemuan kami, maka dia ingin melayani lagi, dan itu dia percayai pimpinan Tuhan kepadanya untuk melayani di luar konteks pelayanan kita di GKRI Misi Aletheia ini. Dan dalam pergumulan untuk melayani ke depan itu, maka dia nggak lari jauh dari kita, yaitu dia akan menolong bersama dengan Pak Vicky pelayanan yang ada di Bali itu. Ya, oleh karena itu, mari jemaat sekalian kita mendoakan supaya melalui hamba Tuhan yang akan dipakai luar biasa nanti di Bali, GKRI Misi Aletheia Bali boleh bertumbuh, berkembang, dan Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan Pos PI, GKRI, Pak Vicky, Ibu jemaat di sana, dan juga Pak Karis. Terima kasih Pak Karis untuk telah bersama dengan kami, telah banyak membantu, telah banyak menolong. Ya, saya kadang-kadang kalau stres, kalau lihat Pak Karis, jadi tidak stres lagi Pak. Gitu. Tetapi ya itulah ya, hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan, dia diatur oleh Tuhan. Dia yang menentukan kemana hamba Tuhan yang dia panggil untuk melayani dia bertugas dan melayani. Ya. Oleh karena itu Bapak Karis, terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya. Dan kami juga saya secara khusus sebagai gembala sidang tidak bisa mungkin membuat kepuasan, ya, apa yang diharapkan, dicita-citakan pada waktu penggabungan bersama. Memang Pak almarhum Sartono, Pendeta almarhum Sartono memanggilnya
adalah untuk menolong membantu pelayanan di PPA, termasuk juga di gereja kita ini. Karena akan bergabungnya PPA yang ada di Sidokare, sehingga membutuhkan hamba Tuhan yang qualified, seperti itu. Bersama dengan Pak Leo, bersama dengan saudara kita Andu. Jadi sekali lagi, bila kami semua pernah mengecewakan, kami minta maaf ya sebesar-besarnya, dan biarlah meninggalkan pelayanan di sini dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan tidak membawa hal-hal yang tidak enak di kita itu. Saudara Karis yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, seperti khotbah tadi, ya, saya tertarik dengan ayat 16, Galatia 5:16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Karis. Biarlah di sana pun juga berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan di dalam pelayanan, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu lagi ayat yang saya mau beri, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Biarlah penggenapan firman Tuhan ini diperlihatkan Tuhan melalui hambanya Pak Karis yang akan melayani bersama Pak Vicky. Kemudian Pak Vicky, Ray, sambutlah saudara kita Karis Hutagalung untuk melayani bersama. Saya mungkin bisa ditampilkan dia punya itu ya. Oh sudah nggak ada lagi ya? Udah kelamaan ya? Oh putusin. Iya, sorry. Ya, oleh karena itu tidak lebih lama, Pak Karis silakan berdiri di depan. Ya. Kemudian saya mengundang Ibu Devi Bakara untuk di depan, Bu. Dan saya undang majelis gereja untuk berdiri bersama dengan kita di sini mendoakan Pak Karis. Saya minta Ibu Devi berdoa, nanti saya tutup, Bu ya. Agus. Ya, pelan. Ya, pelan-pelan. Mari kita nyanyi bersama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing.
terutama dalam kehidupan hamba Tuhan yang sudah melayani di tempat ini, yaitu Pak Karis. Kami bersyukur Engkau sudah menempatkan Pak Karis di tengah-tengah kami untuk melayani baik di PPA maupun di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKRI, Misi Aletheia. Dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan selama dia melayani di tempat ini. Pelayanannya di tempat ini. Dan terima kasih juga karena dia boleh melihat bahwa pelayanan di tempat ini membawa sukacita dalam kehidupannya, dan dia juga banyak belajar banyak hal dalam kehidupan bersama dengan kami. Dan saatnya Tuhan mau memakai dia di tempat yang baru, yaitu di Bali bersama dengan keluarga Pendeta Vicky Ray. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memakai di sana sehingga pelayanan di sana boleh berkembang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memakai dia dengan lebih lagi. Amin. Berikan kerendahan hati, berikan ketaatan, dan Tuhan terus memakai dia. Dan Engkau juga akan memimpin masa depannya. Karena kami tahu bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan perjalanannya untuk ke Bali. Biarlah Tuhan juga menyertai. Tuhan memberkati kehidupannya di sana. Mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara Karis yang dikasihi Jemaat GKRI Misi Aletheia akan memberangkatkan dalam doa, mengiringi dalam doa Bapak Karis di dalam pelayanan yang baru. Yakinlah bahwa kalau Tuhan yang pimpin di sana, maka engkau pun akan ditolong oleh Tuhan di dalam pelayanan. Mari kita angkat tangan. Di dalam nama penguasa, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengutus saudara kami Karis di dalam pelayanan bersama dengan hamba-Mu, Pak Vicky Ray dan keluarga, dan biarlah Engkau memakai dia dengan luar biasa, melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, Amen. Boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberangkatkan dia, dan yang akan memberkati dia di dalam pelayanan di sana. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang memilih dan memanggil kami untuk melayani, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Karis Hutagalung, dalam pelayanan yang baru. Amin. Amin. Selamat melayani, Pak Karis. Belum kenal Pak Karis, coba sekali lagi Pak Karis, lihat ke belakang Pak Karis. Iya. Terima kasih, saya serahkan kembali ke saya.
Ya jemaat, walaupun hati kita terharu karena ditinggalkan oleh yang mencintai kita, ya, tapi mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengaku di dalam suasana yang demikian ini iman rasuli kita. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saya lupa, Bapak Karis Gagalung, hari apa itu Pak? Hari Kamis tanggal 29 ya bersama dengan rombongan Ibu Retno dan kawan-kawan yang menghantarnya ke sana. Dan dari gereja sebenarnya ada tapi Bu Erna nggak ada ya. Nanti aja. Ya. Ayo kita nyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, bertempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita persembahkan pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi Raja di atas segala raja. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon samar, sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah engkau dan terus menerus hendaknya
bersedia untuk dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. 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 Selamat hari Minggu. Saat teduh, Tuhan memberkati kita semua.